Halo guys, pada video kali ini kita akan belajar bersama cara open posisi pada Fartcoin USDT. Ini kita mainnya scalpingan aja ya guys. Saya biasanya menggunakan time frame 15 menit dan untuk indikatornya menggunakan MACD saja. Untuk kali ini kita akan belajar open posisi menggunakan Fibonacci retracement. Terlihat di sini ada pergerakan harga yang cukup naik atau yang bisa disebut uptrend. Ini kalau misal kita bikin kotak-kotak kan, terlihat bahwa si koin FART USDT ini sedang mengalami kenaikan yang cukup tinggi atau bisa disebut juga dengan sedang mulai uptrend. Di sini ada lonjakan yang cukup tinggi pada time frame 5 menit. Kenaikannya tuh sangat tinggi ya. Bisa dilihat kalau dihitung dia naik 33%. Nah, kalau semisal Fartcoin ini naiknya sangat tinggi, ini kan namanya kan rally base. Biasanya setelah dia jenuh, dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Kita bisa menghitung dengan menggunakan Fibonacci retracement ya. Kita carinya itu dari yang swing low ke swing high-nya. Seperti ini. Nah, yang kita cari, yang biasanya menjadi titik harmoni atau titik pembalikan itu di area 61,8 sampai 50. Ini merupakan area-area yang bisa disebut dengan titik harmoni yang ini. Karena biasanya kalau masuk ke area ini, dia akan memantul kembali. Gitu guys. Pemantulan itu naik ke atas lagi maksudnya titik jenuhnya di situ. Itu tuh kalau kita baca di Google juga tuh Fibonacci retracement itu di area 61,8 itu merupakan titik harmoni atau titik pemantulan kembali. Nah, kalau misalnya kita lihat kan kayak ini ke sini naik. Ini kan rally ke atas nih, rally base. Biasanya kalau misal rally biasanya kalau misal dia mengalami kenaikan yang tinggi, terus turunnya itu landai gini, kayak penurunan yang sehat seperti ini, dia akan melakukan pemantulan kembali. Nah, tapi kita tidak bisa menggunakan hanya titik 61,8 saja. Kita perlu adanya konfirmasi lain yang menentukan kita mau masuk koin ini apa enggak gitu. Terlihat di sini sudah di titik 61,8 sudah melakukan kenaikan. Mantul ya di sini. Nah, kita lihat dia sudah keluar dari base-nya dia. Diperkuat juga dengan adanya MACD yang bersilangan. Yang artinya dia akan melakukan pembalikan arah. Nah, di sini kan kayak ini base-nya nih, dia udah keluar ke atas, maksudnya itu udah bayarnya udah mulai menguat. Kalau misal ini kan ada namanya chart bullish engulfing ya, di mana chart terakhir ini membentuk ekor dan setelahnya sudah menutup dan konfirmasi kenaikan. Nah, dengan dua konfirmasi tersebut kita lebih yakin untuk melakukan buy posisi pada future market karena sudah ada tanda-tanda breakout. Yang pertama sudah mantul dari 61,8 Fibonacci, yang kedua MACD-nya sudah bersilangan. Dan biasanya kalau misal dia melakukan kenaikan dan melakukan penurunan
yang normal seperti ini, dia akan melanjutkan kenaikannya. Rally, bearish rally. Kita bisa melakukan open posisi buy ada di sini dan melakukan take profit pertama di area resisten sini. Kalau misal dia sudah naik dan naiknya itu melebihi dari resisten sebelumnya, maka kita bisa naikkan stop loss pada titik entry agar kalau misal dia turun, kita tidak mengalami kerugian ya. Resiko trade kita menjadi 0% gitu. Saya biasanya gitu kalau misal dia udah mulai naik, saya biasanya menaikkan titik stop loss ke arah entry buy agar kalau misal kita loss, kita nggak kehilangan uang. Jadi trade ini nol resiko gitu. Ini untuk area TP1-nya ya. Nah, di sini. Seperti ini ya. Alasan kita buy ada dua tadi, sudah saya tulis kembali ya. Alasan buy yang pertama memantul dari titik 61,8% Fibonacci. Yang kedua, MACD bersilangan. Ini alasan buy-nya ini ya. Oh ya, buat teman-teman yang masih agak bingung cara menarik titik Fibonacci retracement itu bisa dari swing low yang di sini, yang swing low terakhir ke swing high gini. Nah itu ya, dia sudah ada di posisi 61,8% yang merupakan titik harmoni dari Fibonacci retracement ini. Alasan pertama itu. Alasan yang kedua karena MACD sudah bersilangan. Kalau dilihat MACD-nya tuh si sellernya tuh sudah mulai menurun ya. Kalau yang dari yang kemarin, yang lalu-lalu itu kan kalau misal udah merahnya udah mau selesai gini, dia akan melakukan kenaikan ya. Makanya dengan dua alasan tersebut saya berani untuk buy. Dan kita tunggu saja. Setelah menunggu cukup lama, dia sampai ke TP1 kita ya di sini. Nah, tadi tuh di area sini tuh dia sempat melakukan naik turun karena ini merupakan resisten dari swing high yang sebelumnya ya. Di sini tuh market tuh agak bingung juga. Dia mikir ada yang buy, ada yang sell di situ. Nah, tadi kalau misal sudah sampai di sini, kita bisa menaikkan stop loss di entry, di titik entry, agar kita nol resiko. Dia tidak turun lagi dan dia melanjutkan kenaikannya. Kalau misal pun dia turun ke bawah sini, ya kita nggak rugi sih. Itu ya teman-teman. Bisa buat hafalan juga buat kita kalau misal dia sudah penurunannya ini sudah lumayan jenuh ke bawah, terus sudah bersilangan dan ada titik pantul dari Fibonacci, kita bisa melakukan buy untuk scalpingan saja ya. Kalau kita lihat sampai ke area TP1 dia tuh naiknya sekitar banyak banget ini 11%. Kalau 11% banyak banget ya. Kita bisa kalau enggak TP1-nya diturunin di sini juga bisa. Di sini juga lumayan banyak kok. Di sini 5%. Kalau misal leverage kita 20 kali, kita dapat keuntungan 100% ya dari open posisi kita. Misal kita open posisi 500.000, kita bisa mendapatkan 500.000. Jadi modal kita menjadi 1 juta rupiah. Itu ya teman-teman. Kalau misal video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini ya.